Selamat pagi teman-teman dari kelas 11 IPS 3. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam PJJ ini ya. Dan Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya teman-teman itu sudah membuat akun di kelas Scratch ya. Jadi teman-teman sudah berhasil untuk membuat akunnya, dan pada hari ini, pertemuan hari ini, nanti kita akan mencoba membuat karya kita yang pertama atau latihan yang pertama menggunakan Scratch ini, supaya nanti teman-teman bisa lebih berkreasi dan kreatif lagi. Oke, kita lanjut saja untuk menyingkat waktu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman untuk login dulu. Saya akan share dulu ya. Saya akan share untuk masuk atau login. Oke, apakah sudah tampil teman-teman tampilan saya? Halo? Sudah ya. Jadi untuk masuk ke Scratch ini teman-teman tinggal mengetikkan di situ scratch.meet.edu ya, ini, atau ini saya share di obrolan rapat kita atau pertemuan hari ini, supaya nanti teman-teman tinggal klik aja supaya nanti bisa langsung masuk begitu. Oke. Jadi untuk masuk ke Scratch-nya teman-teman langsung diketikkan scratch.meet.edu. Oke, seperti yang sudah saya sharekan di situ di obrolan. Kemudian teman-teman tinggal masuk atau login. Silakan menggunakan akun yang sudah minggu lalu kita buat. Saya masukkan passwordnya dulu. Oke teman-teman, ini adalah tampilan teman-teman sudah masuk di kelasnya. Ini kelas kemarin di kelas 11 IPS 3 itu sudah ada 35 yang sudah membuat akunnya ya. Oke, mungkin ada yang dirubah ini pasti ya. Ada nama Jupiter 177, siapa ini ya? Nanti minta tolong untuk yang pakai akun Jupiter 177 itu diganti pakai kelas dan diikuti nomor presensinya saja, supaya nanti saya tahu ini presensinya jelas begitu ya. Oke, terima kasih yang sudah membuatnya. Oke, sekarang kita akan mulai mencoba membuat karya kita yang pertama. Teman-teman bisa langsung klik buat di situ atau create ya. Pada pertemuan yang kemarin atau pertemuan minggu lalu saya sudah menjelaskan sekilas tentang Scratch ini dan tampilannya ya, dimana di sini ada bagian code, ada kostum, ada suara ya. Oke, kemudian untuk hari ini saya pakainya bahasa Indonesia saja ya, saya pakai bahasa Indonesia supaya nanti mudah dalam menjelaskan ke teman-teman semuanya. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa Scratch ini, aplikasi ini berdasarkan koordinat X dan Y. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya gambar kucing ini, di sini ada koordinatnya, ya posisinya di mana dan seterusnya itu ada X dan Y-nya. Nah, kita perhatikan di sini kalau saya tempatkan di sini itu ada minus 180, di sini minus Y-nya minus 76. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita menggunakan koordinat. Oke, nah sekarang untuk mencoba ini semuanya kita coba bersama-sama ya. Oke, kita mencoba bersama-sama.
sambil teman-teman praktek juga. Di lembar kerja yang di bagian kotak putih ini, yang kotak putih besar ini adalah lembar kerja kita. Nah, misalkan saya akan gerakan, kita pakai motion atau gerakan, misalkan pergi ke X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Misalkan ini saya ketikkan di sini X-nya minus 185 misalkan. Y-nya misalkan di minus 3. Kira-kira nanti perginya sebelah mana. Saya klik. Nah, posisinya ada di atas di situ. Ya. Jadi kalau ini saya rubah lagi minusnya ke minus 3 misalkan, ke minus 5. Dan saya klik, nah dia posisinya dia bergeser ke sini. Begitu. Jadi ini adalah posisi kita bisa mengatur di mana gambar atau objek yang bergerak itu, di mana di Scratch itu namanya adalah sprite. Ya. Nah, teman-teman juga bisa menggantinya. Sprite namanya ini kan defaultnya ada sprite 1. Misalkan saya ganti namanya menjadi kucing misalkan. Ya, karena gambar kucing saya kasih nama kucing. Nah, jadi ini namanya menjadi sekarang namanya adalah kucing. Oke, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana untuk menjalankannya supaya si kucing ini bisa berjalan? Nah, di sini pada motion itu ada gerak. Nah, gerak langkah, ya. Nah, gerak langkah misalkan ini saya masukkan ke sini. Nanti kalau teman-teman ini misalkan ini salah atau tidak mau dipakai, ya tinggal diklik kanan bisa hapus blok. Ya, atau cara yang kedua bisa kita geser, tarik seperti ini ke dalam. Nah, misalkan ini gerak langkah 10. Kalau saya klik di sini, nah dia akan maju. Posisi awalnya adalah 185 menjadi 1 minus 175. Jadi 10 langkah. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik terus, dia akan maju ke depan. Nah, seperti ini. Oke, yang jadi permasalahan sekarang pada saat objek ini menyentuh bagian kanan dari layar ini, ternyata kalau kita klik dia akan lurus terus. Ya. Nah, supaya dia kembali secara otomatis, ya, kalau ini kita klik, ya otomatis dia kembali. Tetapi kita tidak perlu ngeklik ini. Kita tidak perlu ngeklik untuk posisinya supaya dia kembali ke awal. Nah, kalau kita klik seperti ini kan dia akan maju terus. Kemudian supaya dia sampai dia di sebelah kanan, paling ujung di sini, otomatis nanti kembali ke sini. Nah, maka untuk bisa menjadikan seperti itu berarti kita perlu yang namanya di sini code-nya adalah kita perlu yang namanya control. Ya. Kita menggunakan fungsi yaitu if then else. If then else seperti ini. Jika si gambar ini atau sprite-nya ini menyentuh bagian sebelah kanan atau pinggir sebelah kanan, maka dia akan kembali ke posisi minus 85, Y-nya adalah minus 5. Seperti itu. Kalau tidak, maka dia akan bergerak menuju 10 langkah terus. Nah, bagaimana caranya? Nah, di bagian if ini ada suatu kondisi. Kita bisa masukkan di sini menggunakan yang namanya pada code di sini ada yang namanya adalah sensor. Nah, di sini ada sensor. Nah, paling atas. Jika objek itu menyentuh. Nah, kita ada pilihan, teman-teman. Nah, di sini ada pilihan pinggir. Nah, berarti ini kita bisa pakai. Kita masukkan ke sini dulu. Kita klik di sini, kita masukkan, kita pilih bagian pinggir. Kemudian kita masukkan di bagian if ini.
Nah, di situ. Nah, maka jika menyentuh bagian pinggir, maka langsung ini dimasukkan ke sini. Dia akan pergi ke posisi X-nya minus 185, Y-nya minus 5. Kemudian kalau tidak, maka dia akan maju terus 10 langkah. Nah, kita coba teman-teman. Saya klik. Nah, klik seperti ini terus. Kita klik dulu. Nah, dia sudah menyentuh pinggir. Nanti otomatis harusnya dia kembali ke posisi awal. Nah, dia sudah posisi ke awal. Sampai di sini teman-teman, apakah bisa dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saja. Lalu, apakah ada pertanyaan? Halo teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Silakan. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dulu. Jadi ini kita tidak mungkin kalau kita menjalankan program ini dengan cara mengklik terus seperti ini. Maka kita harus memberikan suatu kondisi atau kontrol lagi, yaitu yang namanya adalah repeat, pengulangan. Ya, pengulangan. Jadi di sini ada namanya repeat atau pengulangan. Maka kalau ini saya masukkan ke sini, nah seperti ini. Kalau saya klik sekali, nah dia akan seperti itu. Nah, dia akan berjalan terus seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk memberhentikan kita klik tombol merah yang ada di atas itu, kita hentikan. Nah, saya keluarkan dulu teman-teman dari pengulangannya atau repeatnya. Di sini di bagian apa namanya, sprite ini, kalau kita lihat di bagian kostumnya yang dipakai baru kostum yang nomor 1, padahal ini ada kostum nomor 2. Nah ini kan, kalau kita gerakkan seperti ini, seolah-olah si kucing ini akan bisa seperti berjalan atau berlari. Nah, bagaimana cara kita menambahkan kostumnya ini supaya kostum 1 dan kostum 2 itu bisa kita pakai? Maka di bagian tampilan di sini, di sini ada kostum berikutnya. Nah, kita masukkan saja di bagian sini. Setelah bergerak itu kita masukkan kostum berikutnya. Nah, coba kita klik teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat posisinya akan bergerak. Nah, dari kostum 1 ke kostum kedua. Oke. Kemudian kita masukkan dulu ke bagian repeatnya. Kita coba. Nah, kalau seperti ini namanya larinya lari sprint, ya, terlalu cepat, ya, terlalu cepat ya. Maka kita bisa mengatur juga, di bagian kontrol ini ada wait-nya, waktunya berapa detik akan dia berjalan. Ya, kita tambahkan di bagian bawahnya kostum di sini. Nah, ini kalau kita play atau kita klik, nah ini pun juga terlalu lambat. Ternyata 1 detik waktunya, nah kan dia terlalu lambat. Maka kita juga bisa merubahnya. Misalkan ini saya ganti menjadi 0, atau setengah detik saja. Kita coba. Nah, jadi akan kelihatan seperti kucing yang sedang berjalan begitu. Oke teman-teman, nah sekarang kita percantik lagi dengan mengubah backgroundnya. Ya, background kalau di sprite itu namanya adalah drop pad-nya. Ya, kita bisa mengubahnya. Caranya kita tambahkan di sini. Oke, kita mencoba misalkan ini dia baru di pantai misalkan. Nah, saya pilih yang di sini. Nah,
Nah, seperti ini. Oke. Jadi posisinya seperti ini, sekarang udah ada backgroundnya. Kalau kita klik, nah seperti ini. Dia misalkan si kucing ini baru lari-lari di tepi pantai. Nah, nanti teman-teman bisa mengubah dengan apa namanya background atau drop pad yang berbeda ya. Nah, untuk menjalankan program ini dalam Scratch ini kita bisa langsung klik dengan bendera yang berwarna hijau ini. Nah, di sini pun juga ada pengaturannya teman-teman. Nah, ini kejadian ketika pada saat ini diklik, startnya ini diklik, nah kalau gitu diklik otomatis dia akan berjalan. Nah, seperti itu ya. Kemudian teman-teman pun bisa mengganti untuk tidak menggunakan ini. Misalkan saya klik tombol ini, nah tombol ini pun bisa kita ganti, bisa anak panah, anak bawah, kanan kiri dan seterusnya ya. Oke, bisa spasi dan seterusnya. Oke. Nah, untuk lebih defaultnya kita menggunakan apa namanya tanda bendera ini saja. Oke. Jadi kalau ini saya klik, nah seperti itu. Kalau dirasa kurang cepat posisinya atau larinya atau jalannya, kita kurangi misalkan 0,3 detik. Nah, kita coba. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa mengatur di sini. Nah, oke, jadi hari ini teman-teman saya minta untuk membuat karya yang pertama. Nanti di sini pada untitled-nya silahkan teman-teman dikasih nama judulnya. Misalkan itu adalah karya pertama gitu ya. Nah, karya 1 misalkan. Kemudian nanti setelah jadi teman-teman silahkan teman-teman nanti bagikan. Jadi bagikannya di mana? Nah, di sini ada share bagikan. Bagikan. Nah, hasil karya teman-teman nanti silahkan dibagikan lewat studio ini. Tambahkan studio. Ya, tambahkan ke studio. Kemudian ke studio kelas 11 IPS 3 ya. Kelas IPS 3. Nah, otomatis nanti di situ saya sudah bisa melihat hasil karya dari teman-teman. Ya, saya akan lihat dulu. Jadi saya sudah meng-share di situ dan teman-teman pun nanti juga bisa melihatnya kembali. Nah, di sini sudah ada. Jadi nanti saya bisa memberikan komentar apa yang teman-teman buat, memberikan apresiasi dengan apa yang teman-teman buat. Jadi saya tinggal klik jalan ini, nanti otomatis sudah berjalan aplikasi ini. Stop. Oke, teman-teman, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum teman-teman praktek secara mandiri dan mengupload hasil karyanya di studio kelas 11 IPS 3. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Yuk. Apakah sudah jelas dari apa yang sudah saya sampaikan? Ya, Ignacia Fieli. Silakan. Nanti berarti pengaturannya sesuai sama contohnya yang ini. Tidak harus sama. Silakan nanti dikreasi sendiri. Boleh di sama ya tidak apa-apa. Yang penting ini hasil karya pertama, silakan nanti dibuat. Ya. Boleh pakai sprite-nya, boleh gambar kucing atau boleh yang lainnya. Nah, teman-teman untuk mengganti sprite-nya, nah di sini juga banyak. Misalkan teman-teman mau ganti orang yang berjalan, nah di sini kita letakkan pointer mouse-nya, nanti ada kelihatan. Nah, apakah dia akan berjalan? Nah, misalkan ini gambar beruang, nah ini beruang juga berjalan, seperti itu. Ya, silakan nanti cari yang sudah ada sprite-nya, yang sudah apa namanya berjalan. Nah, ini misalkan ini ada kupu yang terbang, nah, silakan ya, begitu. Jadi sprite-nya tidak harus bergambar kucing ya,
Boleh nanti teman-teman ganti yang lainnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apakah ada yang mau pertanyaan? Belum? Apakah sudah jelas? Ignacia sudah jelas ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kalau sudah jelas, berarti hari ini teman-teman silakan langsung praktek mandiri di rumahnya masing-masing dengan cara membuat karya seperti ini tadi, minimal seperti ini, dan boleh dikreasikan sendiri. Kemudian teman-teman silakan dibagikan hasilnya di studio kelas 11 IPS 3. Saya kira cukup dari pertemuan hari ini. Silakan teman-teman berkarya dan berkreasi untuk menampilkan hasil karya yang pertama. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.